Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renhal Leonardo dari Program Studi Gizi Universitas Sriwijaya kelas A dengan NIM 100211182323001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu hasil produk fermentasi yaitu bekasam. Selamat menyaksikan. Menurut sumber jurnal yang saya baca, bekasam sendiri merupakan produk fermentasi ikan yang diberikan tambahan sumber karbohidrat. Yang mana dari produk bekasam sendiri punya ciri khas rasa asin, asam, dan juga umumnya ikan yang digunakan merupakan ikan tawar. Nah, rasa asam sendiri yang merupakan ciri khas dari produk bekasam merupakan hasil dari perubahan dari glukosa menjadi asam laktat yang dilakukan oleh bakteri asam laktat atau BAL. Untuk prinsip pembuatan proses fermentasi bekasam sendiri ada tiga tahap, yaitu dimulai dari penggaraman, penambahan karbohidrat, dan juga proses fermentasi. Sumber karbohidrat yang digunakan untuk membuat fermentasi bekasam sendiri bisa menggunakan tepung maizena, terigu, ketan, tapioka, beras, bahkan juga dapat menggunakan karak, di mana karak sendiri mempunyai kandungan amilosa yang mengalami gelatinasi saat proses pengolahan beras menjadi nasi. Yang dimana proses ini dapat membuat daya ikat air lebih baik daripada beras, yang dapat membantu pertumbuhan mikroba yang berperan dalam proses fermentasinya. Untuk proses pembuatan fermentasi bekasam dapat dilihat di video berikut. Alat yang digunakan ada wadah, baskom, sendok, dan juga timbangan makanan. Bahan-bahannya yang digunakan ada ikan teri 150 gram, nasi 100 gram, dan garam 2 sendok makan. Untuk proses pembuatannya, pertama ikannya dicuci bersih dan juga dibuka bagian kepalanya. Setelah itu ikan yang dibuka kepalanya itu dibersihkan kembali. Habis itu ditimbang sehingga beratnya 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan. Setelah itu dilanjut dengan menimbang nasi seberat 100 gram atau setara 6 sendok makan. Lalu ikan yang 150 gram tadi dimasukkan ke dalam wadah baskom dan juga dituangkan garam sebanyak 2 sendok makan, di mana garamnya di sini dapat menghambat terjadinya pembusukan dan juga mengurangi kadar air pada ikan. Selanjutnya masukkan nasi sebanyak 100 gram dan diaduk rata, yang dimana nasi sendiri berperan sebagai sumber karbon bagi mikroorganisme yang bekerja dalam proses fermentasinya. Setelah itu campurannya dimasukkan ke dalam wadah, lalu wadahnya ditutup rapat dan dilakukan penyimpanan fermentasi selama 3 hari pada suhu ruang. Setelah 3 hari proses fermentasi dihentikan dan dibuka wadahnya. Dan bisa dilihat untuk hasilnya sebagai berikut. Ini untuk perbandingannya sebelum dan setelah fermentasi. Ini sebelum fermentasi dan ini setelah fermentasi. Ini mana setelah fermentasi terjadi perubahan pada baunya menjadi lebih asam, teksturnya menjadi lembek pada ikan dan nasi, dan juga pH-nya menjadi asam. Dari video yang telah ditampilkan menunjukkan bahwa fermentasi dilakukan selama 3 hari dan
Berdasarkan sumber jurnal yang telah saya baca, fermentasi untuk bekasan sendiri dapat dilakukan selama kurang lebih 3 hari hingga 15 hari atau 2 minggu. Yang mana menurut sumber yang telah saya baca, lama fermentasi terbaik untuk bekasan sendiri adalah sekitar 10 hari atau 1 minggu lebih. Yang mana semakin lama fermentasi yang dilakukan, maka akan mempengaruhi kadar protein, terus juga pH pada produk, terus juga jumlah bakteri asam laktat dan juga asam lemak bebas yang terkandung di dalam produk. Ini mana menurut sumbernya semakin lama proses fermentasi yang dilakukan, maka bakteri asam laktat yang di dalam produk fermentasi bekasam akan semakin meningkat. Dalam proses fermentasi pada bekasam terjadi proses pemecahan yang dimana karbohidrat dipecah menjadi senyawa sederhana oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat, asam propionat, dan juga etil alkohol, yang dimana etil alkohol, asam laktat, dan asam propionat di sini akan mempengaruhi pH pada bekasam sendiri, sehingga terjadi penurunan pH menjadi asam. Bakteri yang tumbuh di dalam produk fermentasi bekasam yaitu bakteri asam laktat, seperti yang sudah disinggung dari awal, di mana bakteri asam laktat di sini yang nantinya akan mempengaruhi pH pada produk bekasam. Untuk pengemasan ataupun penyimpanan pada produk fermentasi bekasam dapat menggunakan 3 wadah, yaitu toples, plastik vakum, dan juga plastik non vakum. Yang dimana pada penyimpanan menggunakan wadah toples, bakteri asam laktat pertumbuhannya cenderung lebih cepat dibandingkan menggunakan plastik vakum maupun non vakum. Hal ini ditunjukkan oleh sumber jurnal yang telah saya baca. Nah, terus juga pertumbuhan bakteri asam laktat pada vakum cenderung lebih rendah karena pada penyimpanan vakum sendiri tidak terdapat oksigen pada kemasan penyimpanan vakum, sehingga kebutuhan metabolisme pada bakteri tidak akan terpengaruh. Juga seiring semakin lama waktu fermentasi, pertumbuhan bakteri asam laktat pada produk fermentasi bekasam yang menggunakan vakum, cenderung bakteri asam laktatnya akan mengalami penurunan pada hari, mungkin di hari 11 hingga hari ke-15, yang dapat diakibatkan tidak terdapat oksigen di dalam kemasan wadah penyimpanan atau pengemasan, sehingga fermentasi yang dihasilkan tidak akan optimal. Selain itu, pada produk bekasam yang disimpan menggunakan wadah vakum cenderung memiliki peningkatan asam lemak bebas secara signifikan. Di mana bekasam yang dikemas secara vakum dapat meningkatkan asam lemak bebas karena tadi tidak terdapat oksigen di dalam kemasan. Sekian video penjelasan terkait produk fermentasi bekasam dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan.